Saya Ditya Ervianti dengan NIM C1F018021 membahas mengenai e-commerce pada mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Reni Eliani Eskom MSI. E-commerce nirkabel adalah promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. Ekonomi nirkabel terdiri dari 4 lapisan. 1. Lapisan infrastruktur yang terdiri dari penyedia infrastruktur. 2. Lapisan aplikasi yang terdiri dari organisasi yang mengembangkan aplikasi nirkabel. Lapisan perantara, yakni organisasi yang menambahkan nilai dalam proses komersial. 4. Lapisan transaksi online yang terdiri dari organisasi yang terlibat dalam transaksi perdagangan nirkabel. Faktor yang menjadikan nirkabel teknologi ideal untuk menerapkan konsep manajemen hubungan pelanggan atau CRM. 1. Kemampuan untuk menyediakan konten dan layanan yang benar-benar dipersonalisasikan dengan melacak identitas pribadi. 2. Kemampuan untuk melacak konsumen di seluruh media dan waktu untuk menyediakan konten dan layanan pada saat dibutuhkan dengan karakteristik yang sangat menarik. Nirkabel memiliki 3 karakteristik. Pertama, sadar lokasi, yaitu mudah untuk melacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat nirkabel aktif. Bersifat pribadi, yaitu penggunaannya dapat dilacak ke individu daripada di rumah seperti pada PC atau perangkat lain. Ya, interaktif di mana-mana, yakni pribadi perangkat yang selalu berguna dan tersedia setiap saat dan membawa identitas penggunanya. Dengan meningkatkan penggunaan nirkabel perdagangan, lingkungan retail fisik akan semakin dicirikan oleh model penetapan harga yang dinamis. Penggunaan teknologi nirkabel dapat menghasilkan teknik riset pemasaran yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang berkurang secara signifikan. Masalah dan teknologi perangkat klien seluler. Perangkat klien seluler yang paling penting bagi e-commerce nirkabel adalah telepon seluler, komputer genggam, laptop, dan antarmuka yang dipasang di kendaraan. Perangkat hybrid disebut smartphone. Masalah dan teknologi infrastruktur komunikasi. Perangkat nirkabel ini cenderung dirugikan dibandingkan perangkat nirkabel dalam hal bandwidth. Bandwidth terbatas merupakan masalah signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana pengguna berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan informasi. Masalah penting adalah bagaimana membuat aplikasi yang efisien yang dapat bekerja secara realistis dengan teknologi saat ini. Masalah teknologi nirkabel lainnya. Keamanan informasi nirkabel adalah masalah teknis dalam e-commerce. Perpindahan frekuensi dapat mempersulit penyadapan komunikasi data. Teknologi enkripsi juga dapat membantu, tetapi perlu dibuat lebih efisien dan lebih mudah digunakan. Meningkatnya penggunaan perangkat nirkabel untuk e-commerce membuat masalah verifikasi identitas positif menjadi lebih penting, namun lebih sulit untuk dipastikan. E-commerce pada aplikasi. Beberapa aplikasi teknologi nirkabel untuk aktivitas e-commerce saat ini dibatasi oleh teknologi. Sistem pembayaran e-niaga juga dapat memanfaatkannya. Teknologi nirkabel sangat cocok untuk membawa e-commerce ke mobil dan transportasi lainnya. Guna untuk peringatan kemacetan lalu lintas, perangkat yang dipasang di mobil pada akhirnya akan memungkinkan akses universal. E-commerce global. Penggunaan global teknologi dan aplikasi nirkabel menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam e-commerce, yakni kurangnya standarisasi yang berbeda-beda di setiap negara.
Masalah penting adalah perbedaan dalam adopsi teknologi dan aplikasi di wilayah dunia. Seperti Jepang merupakan wilayah pertama yang menerapkan teknologi 3G yang diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat. 5. Tantangan masa depan jaringan nirkabel. Gunakan new spectrum dengan bijak. Pada tahun 2020 akan ada pertumbuhan penggunaan pita frekuensi baru, gelombang milimeter yang diluncurkan untuk komunikasi data seluler 5G dan sebagai perpanjangan dari Wi-Fi. Maksimalkan kinerja. Standar nirkabel baru akan membantu Wi-Fi 6 misalnya memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan Wi-Fi generasi sebelumnya dalam hal prediktabilitas dan agregat throughput. 3. Jaringan yang mengenal diri sendiri. Perangkat berbahaya dapat berbohong tentang adanya lebih banyak lalu lintas menjadi terenkripsi, identifikasi menjadi lebih sulit. Penalaran mesin adalah kemampuan utama untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan. 4. Jaringan sebagai sensor. Menggunakan pemancar nirkabel untuk RF lingkungan. AP nirkabel memberikan manfaat termasuk tingkat privasi yang lebih tinggi karena identitas individu tidak diketahui dan peningkatannya utilitas seperti akses. Ini merupakan area yang menjanjikan dengan potensi banyak kejutan. Adanya penyelidikan frekuensi mana yang terbaik untuk pencitraan RF, satu lingkungan, dan seberapa banyak yang dapat dicapai dengan menggunakan sinyal seperti komunikasi daripada pendekatan yang lebih mirip radar. 5. Radio sebagai perangkat lunak. Teknologi SDR belum mencapai daya rendah, kinerja tinggi, dan biaya rendah dari radio perangkat keras tradisional. Tetapi kemajuan dalam hukum Moore, fleksibilitas dalam merancang arsitektur prosedur, dan area lain membuat SDR lebih praktis secara ekonomis. Radio yang ditentukan perangkat lunak akan memberikan peluang besar dalam cara merancang dan mengoperasikan jaringan dan perangkat nirkabel.